Pada video ini kita akan belajar bersama mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Namun, di sini Minci tidak sendiri, melainkan bersama dengan Kak Yosi yang akan membersamai kalian dalam belajar mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Sebelum bersama Kak Yosi, Minci coba sampaikan dulu mengenai tujuan pada pembelajaran kali ini ya. Jadi, melalui pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung dan garis normal kurva serta selang kemonotonan fungsi aljabar. Selain itu diharapkan juga kalian dapat menentukan titik maksimum dan titik minimum yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Khusus untuk video ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai kemiringan garis singgung. Untuk itu, selamat belajar bersama Kak Yosi ya. Halo, aku Kak Yosi. Apakah kalian sudah siap belajar? Tenang aja, ketika kita sudah selesai belajar, nanti kalian akan bertemu lagi bersama Minci. Oke, langsung saja. Misalkan terdapat kurva, di mana kurva tersebut adalah Y sama dengan Fx. Di mana kurva tersebut melalui dua buah titik, sebutlah titik P dengan koordinat x1, y1, dan titik Q dengan koordinat x2, y2. Kemudian, ketika kedua buah titik tersebut dihubungkan dengan suatu garis, nah, misalkan garis merah ini adalah garis yang menghubungkan antara titik P dan Q, maka gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kemudian, misalkan dari titik P ini, kita tarik sebuah garis ke bawah, maka kita peroleh absisnya adalah X1. Kemudian ketika kita menarik garis dari titik P ke samping, maka kita peroleh ordinatnya adalah Y1. Selanjutnya, hal yang serupa kita lakukan terhadap titik Q, maka kita peroleh absisnya adalah X2 dan ordinatnya adalah Y2. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwasanya antara X2 dengan X1 itu terdapat selisih. Nah, misalkan selisihnya itu adalah delta X. Lalu kita bisa lihat di sini juga bahwa antara Y2 dengan Y1 itu juga terdapat selisih. Misalkan selisihnya adalah delta Y. Maka dari itu, gradien garisnya dapat kita tuliskan sebagai delta Y dibagi delta X. Kemudian di sini misalkan titik Q kita geser sedemikian sehingga menjadi semakin dekat dengan titik P, atau dengan kata lain, limit antara delta X dan juga delta Y itu semakin mendekati 0, sehingga titik Q ini hampir berhimpit dengan titik P, maka kita bisa gambarkan kedua titik tersebut menjadi satu titik saja. Nah, seperti ini. Kemudian, sama seperti sebelumnya, misalkan kita tarik garis dari titik P ini ke bawah, maka kita peroleh absisnya adalah X1. Kemudian, ketika kita tarik garis dari titik P ini ke samping, maka kita peroleh ordinatnya adalah Y1. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa garis merah ini yang semula garis tersebut melewati dua buah titik, kita bisa menggambarkan garis tersebut hanya melewati satu titik saja. Maka dari itu, garis merah ini atau garis Y sama dengan AX ditambah B dikatakan sebagai garis yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx di titik P. Nah, seperti ini. Sehingga titik P tersebut disebut sebagai titik singgung. Dengan persamaannya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan MGS dikali X dikurangi X1. Selanjutnya, misalkan kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis merah ini, ya, garis hijau ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis merah, atau Y sama dengan PX ditambah Q tegak lurus dengan Y sama dengan AX ditambah B. Nah, maka dari itu garis hijau dengan persamaan Y sama dengan PX ditambah Q merupakan garis normal dari kurva Y sama dengan Fx di titik P. Dengan persamaannya sama seperti dengan persamaan garis singgung, hanya saja kita ganti gradiennya dengan gradien dari garis normal itu sendiri. Kemudian, untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan kemiringan garis singgung, maka kita punya yaitu Y1 sama dengan Fx1. Betul ya, ketika kita substitusikan absis ke dalam suatu persamaan, maka kita peroleh Y. Selanjutnya, MGS sama dengan F aksen X1. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika titik Q itu semakin mendekati titik P, atau dengan kata lain limit delta X itu mendekati 0 dari fungsi delta Y per delta X. Nah, kalau kita ingat bahwasanya limit delta X mendekati 0 dari fungsi delta Y per delta X itu adalah definisi dari turunan pertama. Maka dari itu, limit delta X mendekati 0 dari fungsi delta Y per delta X dapat kita tuliskan sebagai dy per dx atau f aksen X.
Sehingga benar bahwa gradien dari garis singgung itu kita bisa peroleh dengan mensubstitusikan absis ke dalam turunan pertama dari fungsi tersebut. Selanjutnya, gradien garis singgung dikali dengan gradien garis normal sama dengan negatif 1. Nah, seperti tadi bahwasannya, garis normal itu akan tegak lurus dengan garis singgung. Seperti pada materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya di persamaan garis lurus, apabila dua buah garis saling tegak lurus, maka gradien pertama dikalikan dengan gradien kedua sama dengan negatif 1. Nah, hal itu juga berlaku pada gradien garis singgung dan juga garis normal, sehingga kita bisa mencari gradien garis normal sama dengan negatif 1 per gradien garis singgung. Untuk itu kita langsung saja ke contohnya. Untuk contohnya, yang pertama tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2 di titik 1,1. Di sini kita diminta untuk menentukan gradien dari garis singgung kurva Y, di mana garis singgung tersebut menyinggung kurva di titik 1,1. Nah, karena di sini sudah ada untuk titik singgungnya, selanjutnya kita bisa menentukan gradien garis singgungnya, yaitu dengan menentukan turunan pertama dari fungsi Y terlebih dahulu. Di sini kita peroleh turunan pertama dari fungsi Y adalah 2X ditambah 2. Selanjutnya, untuk gradien garis singgungnya, kita bisa substitusikan absis ke dalam turunan pertama dari fungsi Y, sehingga kita peroleh gradien garis singgung di kurva tersebut adalah 4. Kemudian, untuk contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi X ditambah 6 di titik yang berabsis 1. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung dan juga garis normal dari kurva Y dengan absisnya yaitu 1. Karena di sini kita belum memperoleh ordinat dari titik singgungnya, maka kita cari dulu, sehingga kita substitusikan absisnya ke dalam persamaannya. Sehingga kita peroleh titik singgungnya di 1,2. Selanjutnya apa? Karena kita sudah memperoleh titik singgungnya, maka kita bisa mencari gradien garis singgung dari kurva tersebut. Yaitu terlebih dahulu kita tentukan turunan pertamanya. Nah, turunan pertama dari kurva atau fungsi Y itu adalah 6X kuadrat dikurangi 10X dikurangi 1. Maka gradien garis singgungnya kita bisa peroleh dengan mensubstitusi absis ke dalam turunan pertama dari fungsi Y. Nah, di sini kita peroleh M atau gradiennya sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya langsung saja kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, tadi kan kita tahu kalau persamaannya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Sehingga di sini kita ganti M atau gradiennya dengan negatif 5, sehingga kita peroleh Y dikurangi 2. 2 itu dari ordinat titik singgungnya, kemudian sama dengan negatif 5 atau gradiennya dikalikan dengan X dikurangi X1, di mana X1-nya itu adalah absis dari titik singgung. Nah, sehingga kita peroleh persamaan garis singgung dari kurvanya adalah Y sama dengan negatif 5X ditambah 7. Selanjutnya, setelah kita memperoleh persamaan garis singgung dan juga tentunya gradien garis singgungnya, kita bisa mencari untuk persamaan garis normal. Di mana persamaan garis normal kita bisa peroleh dengan Y dikurangi Y1 sama dengan negatif 1 per M dikalikan dengan X dikurangi X1. Nah, kita langsung saja ganti M-nya ini dengan negatif 5. Nah, seperti ini, sehingga kita peroleh 5Y dikurangi 10 sama dengan X dikurangi 1. Atau kita bisa buat sebagai Y sama dengan X per 5 dikurangi 1 per 5 ditambah 2. Kita peroleh persamaan tersebut dengan membagi kedua ruas dengan 5. Sehingga kita peroleh untuk persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan X per 5 ditambah 9 per 5. Jadi, persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi X ditambah 6 di titik yang berabsis 1 adalah Y sama dengan negatif 5X ditambah 7 dan persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan X per 5 ditambah 9 per 5. Nah, selain dengan menggunakan perhitungan ini, kita bisa mencari persamaan dari sebuah garis singgung itu dengan memanfaatkan suatu aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita akan pergi ke websitenya. Untuk GeoGebra itu sendiri bisa kita akses menggunakan aplikasi ataupun website. Nah, di sini kita coba mengakses GeoGebra dengan website. Nah, di sini kita ketikkan saja GeoGebra. Kemudian kita buka lamannya. Lalu kita masuk ke menu kalkulator dan klik geometri.
kalau kita bisa lihat di sini, untuk bidang koordinatnya kan belum muncul. Kita bisa munculkan terlebih dahulu dengan klik show axis lalu show grid. Nah, kemudian di sini sudah muncul kan bidang koordinatnya. Langsung saja kita masukkan persamaan dari kurvanya, yaitu Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi x ditambah 6. Nah, di sini kan sudah muncul nih bentuk kurvanya, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa besarkan, nah cukup. Kemudian kita masukkan titik singgungnya. Tadi kita sudah peroleh ya dengan perhitungan bahwasannya garis singgung tersebut menyinggung di titik 1,2. Nah, maka kita bisa buat titiknya. Nah, ini kita klik point, lalu kita pilih di 1,2. Nah, di sini kan belum ada keterangannya ya untuk titiknya. Nah, maka kita pergi ke sini, lalu ke titik 3, settings. Nah, di sini untuk show labelnya kita bisa ubah menjadi name and value. Nah, di sini sudah muncul untuk keterangan titik A-nya. Nah, selanjutnya setelah kurva dan juga titik yang terbentuk, kita bisa langsung pergi ke tools lagi. Lalu klik more, kita cari tangents. Nah, setelah itu kita klik kurva, ya klik kurvanya, lalu klik titiknya. Nah, di sini sudah muncul garis ya. Nah, garis abu-abu ini adalah garis singgung dari kurva yang sudah kita cari tadi terhadap titik A sama dengan 1,2. Sama seperti sebelumnya, karena belum ada keterangan garisnya, kita bisa klik titik 3 di sini, lalu settings, lalu kita ganti show objeknya dengan name and value. Nah, di sini kita peroleh garis singgungnya, persamaannya itu adalah Y sama dengan negatif 5x ditambah 7. Nah, di sini kita peroleh hal yang sama ya, seperti dengan perhitungan tadi. Nah, maka dari itu, selain dengan menggunakan perhitungan, kita bisa mencari persamaan garis singgung di suatu titik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, selain itu, kita juga bisa menentukan gradien dari suatu garis singgung. Nah, kalian coba observasi sendiri untuk mencari gradien dari garis singgung dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Wah, gimana setelah belajar bersama Kak Yosi? Apakah materinya bisa diterima dengan baik? Dari Kak Yosi kita jadi tahu ya bahwa ternyata turunan fungsi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kemiringan dan juga persamaan garis singgung. Selain itu, kita juga dapat menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membantu kita dalam mencari persamaan garis singgung suatu kurva pada titik tertentu. Nah, sekian video tentang kemiringan garis singgung. Di video selanjutnya kalian akan belajar mengenai kemonotonan fungsi aljabar serta maksimum dan minimum fungsi. Thanks for watching and see you in the next video.